Shalom. Wah, terang sekali di sini. Oke, terima kasih lampunya. Selamat malam, saudara. Saya terakhir kali kesini tahun lalu ya, Pak ya. Tahun lalu. Terima kasih. Kenalin lagi, nama saya Nancy Tejo, putri dari Ibu Irene Tejo yang kayaknya bulan lalu ya baru kesini ya. Sebuah anugerah, saya percaya sebuah anugerah kalau kita masih bisa kumpul di saat-saat seperti ini ya. Saudara, ini PPKM, ada orang Indonesia itu paling rajin, atau bukan paling rajin sih, paling cepat bikin plesetan dari segala apapun gitu ya. Begitu keluar istilah, langsung plesetannya keluar. Ada orang-orang mulai begitu ada istilah PPKM, mereka mulai, saya sampai hari ini aja lupa loh, arti singkatan sebenarnya ini apa PPKM, pembatasan sekian gitu ya. Tapi mulai di orang Indonesia kan lihat karena mereka nggak bisa kerja, banyak yang akhirnya nggak dapat penghasilan, terus mereka mulai bikin plesetan. PPKM, pelan-pelan kita miss titik-titik gitu ya. Saya nggak mau sebutin lah supaya nggak diimani dalam nama Yesus. Tapi karena kita pasukan-pasukan Tuhan, jadi kita punya singkatan sendiri PPKM. PPKM adalah pasukan penggelar karpet merah. Amin saudara. Jadi walaupun PPKM, walaupun ada pembatasan apapun, kita percaya kita akan tetap gelar karpet merah buat Tuhan. Dengan cara apapun, amin. Saudara, semangat malam hari ini? Amin ya saudara? Oke, ini masih ada bangku kosong loh saudara, kalau mau pindah ke depan boleh. Jauh sekali yang di belakang. Hari ini, waktu saya tanya Tuhan, Tuhan itu berkali-kali bicara tentang hal ini buat hari ini. Saya mau izinkan untuk share di tempat ini. Tuhan melihat, next slide, Kejadian 16 ayat 13. Oke, ini mungkin sebuah ayat yang sangat sering kita baca, beberapa dari kita baca. Dan saya juga gini, sejujurnya sebelumnya saya itu belum pernah benar-benar merenungkan firman ini gitu. Tuhan, saya tahu ada salah satu nama Tuhan ada banyak, El Shaddai, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi dan lain sebagainya. Dan ini salah satu namanya El Roy. Kenapa kemarin beberapa hari yang lalu Tuhan gini terus menerus ngomong El Roy. Nah lucunya saudara, saya ini kan salah satu pelayanan saya penari. Saya penari di Mahanaim di Bekasi. Saya baru dapat ada dua hal yang saya renungin. Nah, salah satunya ini. Terus saya itu lagi main twirling kemarin di ibadah. Setelah selesai kita latihan twirling. Kita baru bikin satu twirling baru. Twirlingnya itu ada bordir nama-nama Tuhan di setiap alatnya. Terus salah satu teman kami baru bilang begini, ayo coba ambil twirlingnya, lihat nama Tuhannya, itu adalah suara Tuhan, pesan Tuhan buat masing-masing dari kita, asik gitu ya. Terus lalu saya lihat twirling yang saya ambil, terus saya dapat El Roy saudara, nggak kebetulan banget ya, terus saya gini, El Roy gitu ya, kenapa kok bisa El Roy? Terus saya gini, oke Tuhan, tolong buat aku mengerti apa yang Tuhan sebenarnya ingin bicarakan. Kejadian 16 ayat 13 bicara seperti ini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Arti nama El Roy adalah Tuhan yang melihat. Atau bahasa Inggrisnya the God who sees. Saudara, setiap kali Tuhan menyatakan namanya, ini bukan pertama kali. Ada kesekian kali Tuhan itu menyatakan dirinya dengan nama yang berbeda-beda di Alkitab. Ya, kalau di Perjanjian Lama dia itu pertama kali menyatakan namanya kepada Abraham. Dia menyatakan namanya dengan El Shaddai. Dia menyatakan namanya dengan cara-cara yang berbeda. Dia menyatakan namanya lagi kepada bangsa Israel. Dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa dan lain sebagainya. Setiap kali Tuhan menyatakan namanya, ada sebuah berkat tersembunyi dan perjanjian di dalamnya. Nah, saya lagi merenungkan Tuhan, kenapa engkau menyatakan namamu kepada wanita yang bernama Hagar? Saudara, Hagar itu kita tahu dia cuma budak. Budak yang dinaikkan pangkatnya, kenapa? Karena Nyonya Sarai atau istri Abraham hari itu tidak yakin bahwa mereka akan punya keturunan. Sehingga Sarai meminta Abraham untuk meniduri gundiknya atau hambanya dan akhirnya dia melahirkan anak buat Abraham.
Tapi dia ini hanya budak dan dia bahkan bukan keturunan Israel atau dia bukan keturunan Abraham. Dan sebenarnya dia tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Karena yang punya perjanjian dengan Tuhan adalah keturunan Abraham. Termasuk kita semua di tempat ini, amin? Amin. Tapi masalahnya begini saudara, nama Tuhan itu mengandung berkat dan perjanjian hanya kepada orang-orang yang menyelaminya. Kalau kita nggak menyelaminya dan berusaha mengerti apa perjanjian yang ada di dalamnya, maka seringkali kita ini cuma nama, sekedar nama. Dulu buat saya Nancy sekedar nama. Kalau mama saya pernah cerita begini ya, dulu sebenarnya mama saya itu waktu saya dikandung, dia itu pengen kasih saya nama yang lain. Udah cari-cari nama gitu ya, selama 9 bulan nanyain bapak saya, namanya siapa? Entar, namanya siapa? Entar gitu ya. Akhirnya mama saya masa nanti anaknya lahir gak ada nama? Dia carilah itu semua arti nama mana yang bagus kira-kira ya, yang cakep menurut dia namanya. Dia pernah cerita sama saya, dia tadinya mau kasih nama saya Stefani. Atau mau kasih nama saya Pamela gitu ya. Ya ampun mami, untung gak Pamela, ntar kayak Pamela Anderson lagi saya bilang. Kalau yang mungkin jaman-jaman Pak Iskandar atau yang 90-an masih tahu ya. Pamela Anderson bintang film Baywatch yang terkenal itu. Tapi waktu itu papa saya gak kasih nama sehingga dia mulai cari-cari nama. Begitu saya lahir, tiba-tiba bapak saya tanpa sepengetahuan mama saya ngomong ke rumah sakit, namanya adalah Nancy Kumalasari Tejo. Mama saya langsung cengok begini, hah? 9 bulan ku tanyain gak dijawab-jawab namanya apa. Begitu anaknya lahir tiba-tiba keluar nama, ini gimana sih katanya. Diskusiin dulu kenapa langsung tiba-tiba ada nama. Namanya Nancy Kumalasari Tejo. Dulu waktu saya kecil, nah ini cerita lucu aja lah. Selingan ya saudara, waktu saya kecil nama saya itu kan awalnya Nancy, bahasa Inggris ya saudara ya. Tapi belakangnya Kumalasari Tejo, Jawa banget ya, bapak saya dari Semarang. Jadi saya punya darah Jawa saudara ya, Kumalasari Tejo. Jadi waktu saya kecil, waktu saya sekolah saya sering diledekin teman-teman saya gini. Namanya keren ya depannya Nancy, tapi belakangnya Tejo katanya. Ya itu selingan aja lah buat, karena terus saya suka kakak tawa-tawa aja lah sama mereka. Tapi dulu buat saya gini, Nancy cuma nama. Oh ya udah Nancy gitu. Sebenarnya di Indonesia itu jarang sih orang pakai nama Nancy ya. Banyak, kalau Stefani itu banyak. Stefani di mana-mana gitu ya. Atau nama apa misalnya Maria, wah itu banyak sekali di Indonesia. Samuel gitu itu banyak sekali. Tapi Nancy itu jarang. Terus dulu saya nggak ngerti apa sih power atau kuasa sebuah nama. Sampai akhirnya saudara pasti tahu kita belajar yang namanya pemetaan diri ya saudara. Sekian tahun yang lalu dimulai. Terus saya mulai carilah arti nama saya. Oh ya tidak pernah terpikir oleh saya mencari arti nama saya. Kira saya cari, ternyata arti namanya bagus saudara. Nancy itu artinya favor and grace. Perkenanan dan anugerah. Sejak hari itu saya bersyukur, makasih lah bapak gue. Walaupun 9 bulan sama sekali nggak ngasih tahu namanya siapa, tiba-tiba keluar nama yang saya yakin itu tuntunan Tuhan. Bahwa kasih namanya artinya bagus. Dan buat saya itu bukan sekedar nama, kenapa? Saya baru mengerti kenapa dari kecil Tuhan itu menghujani saya dengan favor dan grace. Saya lahir dari keluarga yang mungkin kalau saudara berapa kali dengar khotbah mama saya, dari kecil mungkin kata orang saya ini anak dari keluarga broken home ya saudara. Kenapa? Mamahnya luar biasa melayani Tuhan, papahnya kabur-kaburan sama Tuhan, dan ya ada banyak kejadian lah dalam keluarga saya dari kecil. Berapa kali saya ditinggal papa dan lain sebagainya. Dan ya itu sebuah pergumulan yang terus menerus bahkan sampai hari ini tuh saudara. Tapi saya bersyukur saya dulu gak ngerti gini, kenapa ya? Ini cerita aja saudara ya. Saya tuh dari kecil bahkan supir-supir. Aneh banget deh, gak ada hubungannya. Supir-supir aja bisa sayang banget sama saya, itu aneh banget. Mama saya dulu kerja, punya supir. Namanya aja saya dulu lupa sampai hari ini. Aduh siapa ya? Cecep kalau gak salah saudara, orang Sunda. Dia menikah, istrinya hamil. Begitu punya anak,
tiba-tiba dia pengen kasih nama seperti saya, cuman karena dia orang Sunda, nama saya kan Nancy ya. Kalau orang Sunda itu susah ngomong Nancy. Jadi mereka kasih nama anaknya Ningsih, saudara. Nah sampai hari ini kalau saya misalnya beli kopi gitu ya di mana mereka nggak bisa sebut nama saya, maka nama saya akan tertulis Ningsih gitu ya. Buat saya oh ya gitu. Terus nggak cuma itu, saya di sekolah guru-guru entah kenapa saya nggak ngerti kenapa mereka sayang sekali sama saya. Padahal kita nggak pernah kenal, nggak punya ikatan saudara, mereka juga nggak sahabatan sama mama saya atau papa saya. Tapi mereka itu selalu mengusahakan segala cara bagaimana supaya Nancy nilainya bagus. Saya tuh bingung gitu loh saudara. Itu sampai saya berkali-kali di sekolah itu, teman-teman saya itu gini, untung teman-teman saya nggak ada yang iri terus menjahati saya ya saudara ya. Itu juga saya rasa proteksi Tuhan sih. Karena entah bagaimana setiap kali nih ya, di sekolah teman-teman saya pasti terkenal, ini anak kesayangan guru nih. Padahal saya nggak pernah loh ngejilat guru saya tuh, saya nggak pernah. Saya nggak pernah ngasih, tiba-tiba suka ngasih makanan ke gurunya. Atau mama saya suka kasih duit boro-boro saudara, hampir-hampir nggak pernah. Tapi saya nggak tahu kenapa Tuhan itu menghujani sehingga sekalipun secara manusia saya kehilangan kasih Bapa. Secara manusia saya nggak punya itu ketika saya besar. Tapi itu membuat jiwa saya tumbuh sebagai anak yang sehat. Karena saya sangat yakin saya dikasihi. Walaupun kadang cara orang mengasihi berbeda-beda ya saudara. Tapi saya yakin saya dikasihi. Sampai akhirnya umur 17 saya ketemu Tuhan. Saya sangat yakin saya dikasihi. Dan Tuhan buat apapun dalam hidup saya, termasuk hal-hal yang buat saya nggak suka, nggak enak, dan buat saya itu memaksa kedagingan saya. Tapi saya yakin saya dikasihi. Dia mau paksa itu karena dia baik. Dia mau izinkan saya kehilangan pekerjaan pun itu karena dia baik gitu. Dia baik, saya yakin saya dikasihi. Dia izinkan saya kehilangan adik saya dengan sangat tragis. Itu juga kebaikan, saya sangat yakin saya dikasih. Nah, saya bersyukur saya tahu nama itu punya sebuah kuasa, sebuah perjanjian, sebuah berkat tersembunyi kalau kita mengerti dan kita menyelami artinya. Dan saya yakin itu gak cuma buat saya, itu buat setiap kita. Kalau nama manusia aja Tuhan bisa buat seperti itu, apalagi nama Tuhan. Bukankah seperti itu saudara? Kalau nama Tuhan itu nempel dalam hidupmu, bukankah engkau akan menikmati berkat dan perjanjian yang jauh lebih luar biasa? Waktu saya renungin gini, oke Hagar, oke saya tahu dia punya perjanjian, tapi kenapa? Biar bagaimanapun nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Kenapa Tuhan menemui Hagar? Cuma satu alasannya saudara, cuma satu. Karena perjanjian, itu doang. Gak ada lagi alasan Tuhan, gak pernah kok ditulis di Alkitab Hagar ditemukan menyenangkan hati Tuhan, gak ada kan saudara? Hagar menginginkan warisan Abraham loh. Hagar misalnya, gak pernah gitu. Kalau Yakub mengejar-ngejar warisan bapaknya ditulis. Tapi gak ada satupun tentang bagaimana, bahkan Rahab aja ya saudara. Saudara tahu Rahab kan yang diselamatkan dari Yeriko? Kenapa dia diselamatkan? Karena dia sangat tahu siapa itu Allah orang Israel dan dia menginginkan itu. Rut orang Moab, saudara juga tahu pasti dia ada kitab sendiri di Alkitab. Kenapa dia begitu luar biasa dan sampai tertulis di kitab? Karena ayatnya bilang, dia berkata sama Naomi, Allahmu lah Allahku. Tapi Hagar gak ada loh saudara. Bapak Abraham, Tuanku Allahmu lah Allahku kan gak pernah tuh tertulis. Jadi cuma satu alasan Tuhan kenapa Tuhan menemui seorang yang bernama Hagar. Perjanjian itu tok, gak ada alasan lain. Dan bukankah itu membuat kita seharusnya mengerti bahwa perjanjian itu segitu kuatnya dalam hidup kita. Perjanjian kalau kita mengerti, maka itu akan yang tadi seperti ibu berkata waktu pimpin penyembahan. Itu adalah jaminan. Itu adalah keselamatan sejati dalam hidup kita. Saudara, engkau dan saya cuma bisa diselamatkan karena perjanjian. Dan saya berdoa sampai kapanpun kita gak akan berhenti menyelami perjanjian demi perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa setiap dari kita di tempat ini kalau kita belum yakin bahwa saya ini punya perjanjian gak ya sama Tuhan. Mari saudara, selami
Dan mulai dari sini pulang, saudara malam ini sebelum tidur tanya satu kalimat aja sama Tuhan. Tuhan, aku punya perjanjian gak dengan Tuhan? Kasih aku pengertian tentang satu perjanjian yang kupunya dengan Engkau. Karena itu yang akan aku pegang sampai kapanpun. Keluaran 20 ayat 24, boleh next slide? Next lagi. Oke. Saudara kelihatan tulisannya? Yang belakang kelihatan ya. Keluaran 20 ayat 24, ini saya langsung baca terjemahannya dari Amplified Bible. Keluaran 20 ayat 24b berkata seperti ini. Di setiap tempat yang kutentukan untuk namaku diperingati dan diingat, di situ aku akan datang dan memberkatimu. Jadi Tuhan berkata, kalau aku memberitahu namaku di satu tempat, jangan sia-siakan itu. Karena di situ aku akan pasti datang dan memberkati. Dalam kenaifan saya dan kedodolan saya ya saudara, dulu sekian tahun yang lalu, saya tuh berpikir begini, ngapain sih orang capek-capek ke Israel, bayar mahal-mahal, itu kan cuma tempat sejarah. Tuhan kan bisa temui kita di mana aja gitu ya. Dalam kedodolan saya dan ketidakmengertian saya, padahal banyak orang pengen pergi ke Israel, bener ya saudara. Saya diberi sebuah anugerah bisa pergi, saya malah pikir begini, ngapain ya orang pergi ke Israel? Bukankah Tuhan bisa memberkati di mana saja? Apa hebatnya Israel? Karena itu saya dodol banget hari itu saudara. Saya nggak ngerti bahwa ketika Tuhan menunjukkan namanya di tempat-tempat tertentu, ada berkat khusus. Dan Tuhan setiap kali akan datang kalau orang pergi ke sana karena sebuah pengertian. Sejak hari itu saya gini, oh ini tempat perjanjian. Kalau dapat kesempatan pergi, jangan disia-siakan saudara. Dan saya percaya gak cuma di Israel, di setiap tempat ada tempat perjanjian dengan Tuhan. Misal, di Indonesia, tempat lawatan pertama kali di Indonesia di mana ada satu tempat di NTT namanya Kota Soe. Tempat lawatan. Kalau orang datang ke sana cuma melancong, visit, jalan-jalan, maka nggak ada berkat apapun di sana. Dan hari ini Kota Soe itu lumayan miskin saudara. Walaupun Tuhan sudah mulai membangkitkan beberapa pasukannya untuk membalikan keadaan. Disitulah tempat air benar-benar menjadi anggur. Mujizat pertama yang pernah ditulis di Alkitab terjadi di kota itu. Disitulah terjadi penjara kosong. Disitulah terjadi orang ngaku dosa tanpa perlu ada orang yang menuding dia. Disitulah terjadi orang-orang tidak sanggup berbuat dosa lagi karena roh Allah melanda dengan luar biasa. Tapi kalau kita datang ke sana dan kita ngerti ini tempat perjanjian. Atau dalam tanda kutip ini tempat sakral loh buat Tuhan. Karena Tuhan pernah hadir di sini. Maka waktu engkau datang dengan sebuah pengertian, tiba-tiba ada lawatan Tuhan yang bisa menghampirimu. Sama seperti yang Tuhan pernah lakukan di sana. Tapi saudara, hari ini bukan cuma tempatnya, nama Tuhannya. Kalau kita bisa mengerti nama Tuhan, El Roy yang pernah sungguh-sungguh mendatangi Hagar, dan kita bisa menyebut namanya karena sebuah pengertian, maka ada berkat, sekali lagi ada perjanjian yang akan sungguh-sungguh jadi bagian kita. Dan hidup kita hari demi hari akan diubahkan sama Tuhan, amin. Next. Langsung saja next. Apa yang dia lihat? Nah waktu saya mulai merenung, saya dulu tuh cuma gini, oh ya El Roy itu adalah Tuhan yang melihat. Dan banyak orang mungkin sharing tentang iya dia Tuhan yang melihat kesengsaraanmu. Setiap kali kamu ngerasa sendiri, jangan pernah rasa sendiri karena selalu ada Tuhan yang melihat. Waktu Hagar sendirian di padang gurun dia gak tahu mau kemana, ada Tuhan yang melihat. Itu betul saudara. Tapi waktu Tuhan itu mulai bukakan ke saya gini, ada banyak hal yang aku lihat nak. Dan apakah banyak orang atau kita ini mengerti ada hal-hal tertentu yang dia lihat dan perhatikan lebih daripada hal-hal yang lain. Ya, saya berdoa hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Next slide. Yang pertama apa sih yang Tuhan lihat? Benih. Matius 16 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari itu Yesus bertanya kepada semua muridnya, menurut kalian atau kata orang, aku ini siapa? Ada yang bilang guru, ada yang bilang nabi. Ya kalau saudara pernah ingat baca ayatnya ya, saya nggak baca semuanya supaya nggak kelamaan kita malam ini. Tapi tiba-tiba dari sekian muridnya, saya yakin nggak cuma 12 hari itu, ada banyak. Ada satu orang namanya Simon, hari itu belum diganti namanya. Dia tiba-tiba bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tuhan kaget, hah? Tidak mungkin kamu ngomong begitu dari cara pikirmu sendiri. Itu pasti pewahyuan dari sorga. Dan hari itu Tuhan lihat benih dalam hidupnya. Ini orang beda ya. Dari sekian banyak murid yang bersama-sama dengan dia gondelin Tuhan Yesus setiap hari. Cuma satu orang yang hari itu berkata, menurutku kamu bukan cuma guru, kamu bukan cuma nabi, dan kamu bukan cuma Tuhan. Engkau adalah Mesias yang dijanjikan dan dinantikan orang Israel. Ini hal serius loh buat bangsa Israel hari itu saudara. Kalau saudara tahu bangsa Israel hari ini berapa banyak yang masih gak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini hal sangat serius. Dan kalau dia berani bilang engkau adalah Mesias, berarti ada sesuatu yang berbeda dari dalam hidupnya. Dan Yesus lihat benih. Ketika Yesus lihat benih itu, benih apa sih yang Yesus lihat? Benih ilahi. Atau yang kita pelajari beberapa tahun belakangan, DNA ilahi. Dia lihat ini orang punya benih yang beda. Ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Saudara, kalau dari kebanyakan orang gitu ya saudara. Dari kebanyakan pemuji dan penyembah. Saudara bisa lihat ada satu orang, setiap kali dia nyanyi, saudara gak bisa tahan air mata saudara. Berarti ada yang berbeda dari hidupnya. Dari sekian banyak orang bisa mengajar. Tapi setiap kali orang ini ngajar, dia nemplak hidupmu. Ada yang berbeda dari hidupnya. Hari itu Yesus lihat benih. Dan ketika Yesus lihat benih, Yesus berkata begini, mulai hari ini namamu Petrus. Mulai hari ini engkau bukan Simon yang lemah. Kamu Petrus. Dan engkau akan kuasai alam maut. Saudara, kalau saudara tahu Petrus di Alkitab, Simon adalah seorang pengecut, betul ya saudara? Penakut luar biasa. Tapi hari itu Yesus lihat, kamu punya benih Simon. Dan mulai hari ini engkau akan jadi batu karang yang teguh, gak ada satupun yang bisa goyahkan kamu. Dari seorang penakut, kamu akan lihat, kamu akan jadi pemberani yang luar biasa. Dan begitu Tuhan melihat benih, Tuhan meneguhkan destiny dan panggilan Simon dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini dalam hidupmu, mungkin kau lihat hidupmu, hidup anakmu, hidup keluargamu, hidup saudara-saudaramu, kau lihat gini, Tuhan ada yang stuck dalam hidupku. Ada sesuatu yang sepertinya kering dan beku dalam hidupku. Ada sesuatu yang gak maju-maju, kok hidup gini-gini aja. Saudara, engkau perlu punya benih itu dalam hidupmu. Dan lalu benih yang dalam hidupmu ini engkau perlu kembangkan, sirami sampai itu bertumbuh. Dan satu hari ada roh Allah yang akan mendatangimu dan melihat, wow, aku lihat benih dalam hidupnya. Tiba-tiba dia berkata, Nancy, kamu bukan Nancy anak Iren biasa. Kamu penyembuh, kamu pembawa kabar kebenaran, kamu penyembah yang akan menggoncangkan sorga dan bumi. Nah hari itu Tuhan akan lihat itu dalam hidupmu. Saudara, saya ini salah satu panggilan saya adalah mengubahkan anak-anak special needs ya saudara. Mungkin saya pernah cerita di sini, anak-anak autis, hiperaktif, Down syndrome, keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Kalau saudara tahu, kalau saudara tanya apakah itu cita-cita saya, tidak. Tapi saya cuma gini Tuhan, hari itu saya cuma gini, kamu mau ke sekolah apa?
Singkat cerita, Tuhan suruh saya sekolah psikologi. Setelah saya sekolah psikologi, begitu mau lulus, saya menemukan sebuah lowongan pekerjaan menjadi guru anak kebutuhan khusus, terapis di Australia waktu itu. Lalu tiba-tiba waktu saya lihat pengumumannya di kampus saya, Tuhan Roh Kudus bilang gini di hati, coba deh telepon, coba tanya. Lalu saya mulai telepon, saya mulai tanya, dia bilang, iya bisa banget, kamu datang ke sini, kamu latihan, kamu bayar sekian, latihan sebentar, kamu langsung dapat pekerjaan. Terus Tuhan langsung bilang coba. Lalu saya mulai coba, saya mulai ngajarin anak itu. Hari pertama saya tes, kan saya itu belajar untuk terapi anak-anak kebutuhan khusus, itu 2 hari saudara, belajarnya cuma 2 hari, seminggu sekali 2 hari. 4 hari, seminggu 2 kali 4 hari saya belajar. Setelah 4 hari belajar kita itu dites, hari terakhir itu kita dites. Waktu kita dites, supervisornya atau pengawasnya itu yang ngetes, itu kita dimajuin satu-satu, kita disuruh praktek. Gimana misalnya ada anak spesial nih nangis gitu misalnya, kamu harus ngajar dengan cara apa. Terus tibalah giliran saya buat ngajar. Waktu setelah saya ngajar, tes itu cuma kira-kira berapa ya saudara, 15 menit lah dites. Setelah saya ngajar, tiba-tiba pengawasnya atau yang menilai saya bilang begini, bagus Nancy, kamu calon terapis yang sangat bagus, kamu bibit unggul. Saya gini, saya itu belum praktek loh, belum megang anak, dibilang bibit unggul tuh dari mana dia bisa lihat. Saya masih belum ngeh saudara. Lalu saya mulai kerja sama satu keluarga, saya kerja dengan 2 keluarga. Nah salah satunya itu begitu saya kerja, saya itu mulai bekerja diawasi oleh 1 orang pengawas karena saya masih istilahnya pekerja baru lah gitu, terapis baru. Setiap 3 bulan kita ini dites. Dan setiap kali kita dites maka kita dinilai. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang maka dia akan tambahkan. Lalu saya ingat banget hari pertama saya belajar dari pengawasnya megang 1 anak ini. Pengawasnya bilang ke orang tuanya, Bu, ini calon terapis yang sangat bagus ya. Pertahankan ya Bu, jangan sampai dia pergi. Loh, baru hari pertama loh saudara. 3 bulan kemudian saya dites. Setelah saya dites, orangnya bilang gini, bagus Nancy, pertahankan. Ada feedback nggak? Ada masukan nggak? Nggak ada, lanjutkan saja yang kamu lakukan. Dan itu berlangsung kira-kira hampir setahun, setiap kali saya dites orangnya akan bilang lanjutkan, silahkan, lanjutkan, silahkan. Saya dulu nggak ngerti ya saudara, ini orang tahu dari mana? Perasaan yang saya lakukan biasa-biasa aja, dan kalau saudara tahu di balik dapurnya, saya itu udah mau stres saudara setiap kali saya mau ajar anak-anak ini. Ya ampun Tuhan, saya ngediemin anak aja nggak sanggup. 2 jam nangis, kari kanan, saya tawarin ini, saya tawarin itu, saya gendong-gendong, saya apapin nggak diem. Yang kayak begini kok dibilang terapis bagus, saya ini bingung saudara. Ini dari mana dia bisa bilang saya terapis bagus. Tapi saya belajar gini, kita ini kan pasukan-pasukan Tuhan, amin. Kita punya kuasa dalam setiap perkataan kita, amin. Maka saya mulai praktek. Setiap kali saya mau ngajar, sebelum saya ketok pintu rumah, waktu itu saya ngajar ke beberapa rumah. Sebelum saya ketok pintu rumah atau ketok pintu di senternya, saya akan begini komat kamit sendiri. Dalam nama Yesus, hari ini aku perintahkan anak ini, misalnya namanya siapa ya, anggaplah namanya Robert gitu ya. Robert, tunduk dalam nama Yesus. Apapun yang saya perkatakan kamu harus nurut, dan hari ini kamu harus dapat nilai yang bagus, dan kamu harus ngerti semua yang saya ajarin. Saya bilang gitu ya, udah dalam nama Yesus saya kirimkan malaikat membantu saya, udah. Dan hari pertama mungkin saya gitu nggak terlalu terjadi apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Begitu mungkin seminggu lah saya perkatakan seperti itu saudara. Anaknya itu mulai berubah. Dari nangis 2 jam, nangis 1 jam. Itu lumayan loh saudara, nangis 2 jam jadi nangis 1 jam itu kemajuan pesat kalau buat anak-anak ini. Dari nangis 1 jam jadi nangis setengah jam, itu udah puji Tuhan, haleluya. Nangis setengah jam, nangis 10 menit, oh itu udah luar biasa sekali, saya udah girang-girang banget, udah jingkrak-jingkrak. Buat saya itu luar biasa sekali, mujizat Tuhan. Nangis 10 menit, besoknya nggak nangis gitu ya. Kadang-kadang aja nangis 5 menit, kadang nangis 15 menit. Dan saya mulai renungkan, kok bisa ya orang-orang ini ngomong seperti itu. Nah begitu saya pulang Indonesia, Tuhan mulai suruh saya buka center untuk mulai ngajar beberapa guru dan murid.
Saya baru mengerti saudara, kalau saya lihat guru, saya lihat cara dia ngajar, saya langsung tahu ini cocok jadi terapis, ini nggak cocok. Ini cocok, ini nggak cocok. Ternyata mereka lihat benih, yang saya bahkan nggak sadari saya punya benihnya. Seringkali dalam hidup kita, kita butuh Tuhan dan orang lain dalam hidup kita untuk lihat benih. Nggak peduli berapapun umur kita. Tapi waktu kita melangkah bersama Tuhan, seringkali baru benih itu terlihat. Saudara bayangkan kalau hari itu saya begini, Tuhan saya nggak mau sekolah psikologi. Saya mau sekolah yang lain, karena emang cita-cita saya bukan sekolah psikologi saudara. Cita-cita saya sekolah arsitek, desain interior, jauh banget dari psikologi gitu, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau hari itu saya gini, Tuhan nggak mau nggak ngerti sekolah psikologi, saya mau sekolah arsitek aja. Atau saya mau kerja di bank aja kayak mama saya gitu. Dulu saya pikir gini, saya sudah membayangkan waktu kecil karena saya sering diajak mama saya ke kantor gitu ya, ke bank, ke gedung-gedung tinggi. Saya pikir gini, entar saya kalau kerja saya mau kayak gini, keren juga nih kerja kayak begini saya pikir ya. Saya bilang gini, enggak Tuhan, saya mau sekolah ekonomi aja, lebih enak, gampang cari uangnya. Kalau saya berpikir seperti itu, maka saya nggak akan pernah loh menemukan benih itu dalam hidup saya. Hari ini apakah engkau mendengarkan suaranya dan apakah engkau bertanya, apakah kita bertanya Tuhan, kemana engkau mau saya pergi? Apa yang engkau mau saya lakukan? Engkau akan tercengang dengan benih yang sebenarnya ada dalam hidupmu, yang engkau tidak sadari bertahun-tahun saudara. Dan engkau akan lebih tercengang lagi waktu Tuhan melihat benih itu dan engkau setia mengerjakannya, sekalipun mungkin kayak saya frustasi, stres, udah rasanya mau nangis, mau menyerah saudara. Begitu Tuhan lihat, Tuhan angkat begitu rupa. Saya pertama kali kerja saudara, saya tuh gaji saya naik setiap 3 bulan. Saya gini, ini orang terlalu loyal apa-apa ya. Tapi dia mungkin karena dia ingat kali ya kata-katanya pengawasnya, jangan sampai dia pergi ya, pertahankan dia. Jadi dia naikin gaji saya setiap 3 bulan. Buat saya itu bukan saya, itu Tuhan, amin. Karena benih yang dengan setia engkau tumbuhkan dan engkau sirami. Apakah hari ini engkau sudah menemukan benih itu dalam hidupmu? Kalau belum, berarti mungkin kita harus mulai dari tahap pertama saudara. Mulai tanya Tuhan, Tuhan, engkau punya rencana apa buat anakku? Misalnya saudara bergumul soal anak, engkau punya rencana apa? Saya bersyukur saya punya mama yang membiarkan saya bertanya dengan Tuhan, sekalipun beberapa kali itu tidak masuk akal. Tapi beliau membiarkan saya, kamu mau apa kamu tanya Tuhan sendiri. Kamu sekolah di mana kamu tanya Tuhan sendiri. Soal biaya percayalah Tuhan sediakan. Kamu tanya Tuhan sendiri. Saya bersyukur hari itu saya didorong sama mama saya buat bertanya Tuhan. Sampai akhirnya saya sekolah psikologi dan saya menemukan salah satu benih dalam hidup saya. Yaitu benih buat ngajar anak kebutuhan khusus. Dan hari ini saya tahu itu benih sungguh-sungguh ada dalam hidup saya. Kenapa saudara? Hari ini orang tua bawa anaknya. Saya ini kan belum menikah, belum punya anak ya saudara ya. Jadi seharusnya saya ini kurang pengalaman dalam mendidik anak. Benar ya saudara? Tapi setiap kali orang tua bawa anaknya datang ke saya. Anak saya begini, kenapa ya Miss? Anaknya begini. Saudara bener deh, saya bener-bener gak saya buat-buat. Itu tiba-tiba saya punya jawaban entah dari mana. Saya tahu persis apa yang orang tua ini harus lakukan. Gini ya Bu, anaknya begini karena ibu begini. Karena ibu pasti gak punya waktu buat anaknya kan. Iya sih Miss, saya sibuk. Ini pasti di keluarganya ada gen keturunan nih. Iya betul Bu, gitu ya misalnya. Iya betul Miss, anaknya tuh harus gini-gini, dicoba deh. Nurut tuh orang tua. Padahal dia tahu loh, dia tahu gak saya gak punya anak? Tahu saudara, jelas dia tahu. Bahkan karena bersyukur muka saya rada awet muda begini ya saudara. Jadi kadang-kadang ada orang tua datang ke saya, curiga. Ini kok masih kecil gitu ya. Jadi psikolog nih gimana ya gitu. Tapi rata-rata mereka nurut. Dan rata-rata mereka berhasil mendidik anaknya buat yang benar-benar nurut ya. Anaknya berhasil, anaknya berubah. Ada yang sampai anaknya gak mau nurut, mamanya maunya nurut sama saya. Jadi mamanya harus sebut nama saya, kata Miss Nancy gitu ya. Baru dia nurut gitu di rumah. Buat saya itu benih. Kalau bukan benih tahu dari mana, aduh mau saya pikirin putar otak mau belajar psikologi dari manapun juga saya gak ngerti saudara. Saya gak tahu caranya, apalagi kalau saudara tahu ya anak normal aja permasalahannya selangit ya saudara ya, betul ya. Apalagi anak di luar batas normal saudara, di atas normal.
Aduh saudara, luar biasa permasalahannya. Ada yang nggak bisa tidur setiap hari, tidur cuma 2 jam. Ada yang buang air besar di mana-mana. Ada yang meludah 20 kali setiap hari. Saudara itu coba, itu gimana sih cara penyelesaiannya, saya juga bingung. Tapi Tuhan selalu punya jalan keluar, amin. Kalau itu benih ada dalam hidupmu, engkau pasti diberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Matius 13 ayat 20 next. Sekali lagi ayatnya bilang begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman. Jadi benih itu apa saudara? Saya ulang ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi benih itu apa saudara? Saya ulang lagi. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi benih itu apa saudara? Orang. Orang yang mendengarkan firman. Yang kedua, benih adalah orang. Saya nggak baca perumpamaannya ya, saudara bisa baca sendiri ya. Mungkin saudara pernah dengar perumpamaannya, ada benih yang ditaruh di tempat berbatu-batu, ada benih yang ditaruh di tanah pasir, benih ditaruh di tanah subur dan lain sebagainya. Benih yang ditaburkan ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Kalau saudara baca lanjutan ayatnya, maka reaksi orang yang menerima firman berbeda-beda, betul ya? Ada yang merenungkannya, ada yang sekelibat lalu keluar dari tempat ini sudah lupa firmannya tadi apa misalnya, atau ada yang siang dan malam merenungkannya seperti Daud. Nah itu berbeda-beda. Benih yang kedua, benih adalah orang yang mendengar firman. Jadi apakah setiap kali saudara mendengar firman, saudara menangkap setidaknya 1 rema dari firman yang saudara dengar? Saudara, saya berdoa setiap kali kita datang kemanapun, kita mendengarkan ibadah dimanapun, baik di offline maupun di streaming saudara. Maka mari tangkap setidaknya 1 rema dan biarkan itu jadi perenungan dalam hidup. 1 aja, tadi pagi pemimpin kami ngomong soal buah zaitun. Wah, zaitun. Saya hari ini datang dengan teman, Olive namanya, artinya zaitun. Saya langsung gini, wah zaitun. Waktu saya ulang tahun ada salah satu yang dapat tentang saya bahwa hidup saya itu seperti zaitun. Jadi saya mulai gini, wah zaitun, oke, saya mau dengerin apa itu zaitun. Ternyata yang dikhotbahkan oleh ibu luar biasa sekali, ajaib keras sekali saudara. Tapi ya nggak apa-apa, itulah buah zaitun. Semakin diperas semakin mantap. Buah zaitun itu apa? Kalau diperas nggak ngomel, nggak marah, nggak nangis. Kalau diperas makin berbuah, makin bersuka cita, makin bisa dinikmati banyak orang. Itulah zaitun. Dan ada banyak lagi. Kalau saudara mau nanti dengarkanlah waktu streaming ya saudara ya. Atau waktu khotbahnya keluar. Karena hari ini nggak khotbah itu saya. Tapi setiap kali saudara dengar firman, itu adalah benih. Dan engkau harus jadi tanah di mana benih-benih itu bisa menghasilkan sesuatu saudara. Benih adalah orang. Orang yang mendengarkan firman. Dan setiap kali engkau dengarkan firman, mari tangkap 1 rema. 1 aja udah lumayan, puji Tuhan saudara. Apalagi kalau engkau bisa tangkap 3, 4, 5 rema. 1 aja, misalnya hari ini saudara tangkap apa? Oh iya tadi saya dengar soal benih. Oke Tuhan, aku punya benih apa dalam hidupku? Itu aja udah luar biasa saudara. Atau saudara gini, saudara pulang gini, Tuhan aku ini punya perjanjian gak ya sama Tuhan? Gawat nih kalau aku gak punya perjanjian. Bisa gak ada jaminan nih aku dalam hidup. Apalagi hidup keadaan makin susah begini. Gawat nih kalau aku gak punya perjanjian. Saudara tangkap salah 1 aja rema. Engkau akan menghasilkan yang ajaib dan tiba-tiba hidupmu akan terus berubah dan berubah dan berubah. Seperti Simon yang diubahkan dari seorang penakut menjadi Petrus. Petrus adalah orang pertama yang berdiri tegap ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya. Kalau saudara ingat ceritanya di Alkitab. Waktu semua lagi sedih, semua lagi gak punya harapan. Aduh kita udah gak punya pemimpin, gimana nih pemimpin kita sudah terbang. Petrus orang pertama yang berkata, hei ngapain kamu sedih-sedih?
Ini saatnya kita melakukan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Loh, itu yang ngomong penakut loh saudara. Itu yang ngomong penakut. Jadi kalau saudara bisa tangkap satu rema aja saudara. Dan engkau akan jadi benih-benih yang menghasilkan lawatan di Tegal, di Indonesia, dimanapun engkau berada. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Oke, walaupun pakai masker harus keras saudara ya. Amin. Harus semangat. Oke, next. Apa yang Tuhan lihat yang berikutnya? Iman. Iman yang seperti apa saudara? Saya percepat saja ya. Mungkin sudah banyak kita yang ngerti gini, oh iya Tuhan lihat iman. Saya mau tekankan dua hal yang berbeda dari iman. Yang pertama dari Matius 8 ayat 7, 8, 10. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan lihat iman yang seperti apa saudara? Tuhan lihat iman yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Kenapa dia bisa berkata begini? Tuhan gak perlu datang, Tuhan udah nawarin loh. Tuhan tawarin loh saudara. Aku akan datang ke rumahmu, sebentar ya. Aku akan pergi ke sana. Gak usah Tuhan, gak usah. Ngomong aja, aku percaya kamu ngomong dari jarak ratusan kilometer, itu roh sakit penyakit akan pergi dari hambaku. Yesus kaget, wow, reaksinya berbeda. Kebanyakan orang kalau ada hamba Tuhan atau Pais dan istrinya gitu ya bilang, aku datang ke rumahmu. Oh iya, mari Bu. Aduh sudah saya nanti buat datang ke rumah saya buat mendoakan saya gitu ya. Tapi ini orang beda loh. Anak Allah loh nawarin, aku akan datang ke rumahmu buat nyembuhin hambamu. Enggak usah, doain aja. Berapa banyak orang di tempat ini ya Pak, Bu, misalnya gini. Lagi punya masalah atau ada yang sakit di rumahnya. Waktu Bapak Ibu nawarin, oke, saya datang ke sana. Walaupun jaraknya jauh 2 jam, saya datang ke sana buat mendoakan. Gak usah Pak Bu, gak usah repot-repot. Doakan saja, nubuatkan dari tempat Bapak Ibu. Saya yakin hari ini juga pasti sembuh. Siapa yang pernah seperti itu? Hampir gak ada mungkin ya. Reaksi kebanyakan orang akan, oh ya, terima kasih ya, saya sudah nantikan. Aduh saya pengen datang kalau bisa datang. Kalau bisa mau sejauh apapun datang gitu ya. Tapi ini orang beda loh. Gak usah Tuhan, gak usah. Ngomong aja satu kata. Dia pasti sembuh. Yesus kaget, ini orang punya reaksi yang beda. Dalam hidup ini Tuhan lihat iman yang akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Amin saudara. Waktu engkau lagi punya masalah di pekerjaanmu, reaksi kita apa? Waktu keluargamu kena penyakit, reaksimu apa? Waktu engkau dengar sanak saudara atau kenalan yang meninggal karena virus, reaksimu apa? Itu adalah iman yang dilihat sama Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat itu enggak bisa tidak. Itu membuat hatinya tersentuh dan bergetar. Dan percayalah perkenanannya dan jaminannya pasti akan turun dalam hidup. Kalau hari itu, waktu gini ya saudara, mungkin saudara pernah berapa kali dengar kesaksian mama saya, 9 tahun yang lalu adik kami tiba-tiba terbakar, dibawa Tuhan pulang ke surga dalam sekejap, rumah kami habis terbakar, dan mungkin gak banyak orang yang tahu sehari sebelum kejadian itu, saya kehilangan pekerjaan saya saudara. Tanpa alasan yang jelas, saya kehilangan pekerjaan bukan saya kerjanya jelek loh saudara. Orang yang memperkerjakan saya berapa kali selalu bilang, aduh kamu menolong sekali, you're very helpful, kamu sangat menolong banget, kerjaanmu sangat bagus, thank you. Tiba-tiba satu hari dia bilang, maaf karena ada beberapa masalah kita nggak bisa kerja sama lagi. Jadi kayak orang abis kena shock, oke. Tiba-tiba besoknya kejadian rumah kebakar, adik saya terbakar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau hari itu saya bisa pilih kan buat begini, Tuhan
Kok tega banget sih? Nggak cukup aja satu-satu gitu loh Tuhan. Kalau mau ngedidik tuh satu-satu Tuhan. Jangan bertubi-tubi gini. Kok tega banget sih? Kalau hari itu saya seperti itu, maka hari ini saya nggak nikmatin yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Buat saya yang paling penting bukan menikmati berkat jasmaninya saudara. Tapi yang saya paling syukuri sampai hari ini adalah menikmati berkat ilahi. Sebuah perkenanan, sebuah hadirat Tuhan yang menyertai saya kemanapun saya pergi. Dan itu saya nggak bisa gantikan dengan apapun. Saya nggak bisa beli dengan apapun. Bukan berkat jasmaninya yang buat saya paling membuat saya tercengang, bukan itu. Tapi perkenanannya, kesediaan dia buat dengerin saya bicara, dan bicara dengan saya, membalas pertanyaan saya setiap kali saya menanyakan sesuatu sama dia, buat saya itu berkat yang gak bisa digantikan dengan apapun. Kalau Tuhan lagi gak ngomong gitu ya, saya tuh bisa gini, Tuhan tolong dong kenapa kamu gak ngomong. Tapi saya bersyukur dia hampir-hampir gak pernah ngomong. Kalaupun dia gak ngomong, sebenarnya dia udah ngomong, cuma saya aja belum paham. Tapi itu loh yang saya gak bisa gantikan dengan apapun. Dan itu mungkin iman kecil yang Tuhan lihat dalam hidup saya dan ibu saya. Tapi saudara, mari punya reaksi yang berbeda. Kenapa? Karena ada benih iman yang Tuhan tanam di hatimu. Biar bagaimanapun reaksi itu gak akan pernah lepas dari sebuah perjalanan dengan Tuhan. Betul ya saudara? Kenapa hari itu saya tahu hari itu kenapa saya gak marah atau bertanya sama Tuhan? Karena Tuhan sudah bawa saya melewati banyak ketidakpastian dalam hidup saya. Dan lewat ketidakpastian, dulu Tuhan suruh saya sekolah psikologi, saya gak ngerti maunya apa sih sekolah psikologi. Ya saya bondo nekat aja, ya udah sekolah psikologi. Walaupun saya udah mau menangis gitu kadang-kadang ya sekolah psikologi. Aduh saudara, saya itu SMA ngambil jurusan IPA. Bukan karena saya kepinteran, tapi saya ini gak suka ngafal saudara. Saya gak suka kebanyakan baca, saya gak suka ngafal. Jadi buat saya kalau saya ngambil jurusan IPS saya akan menangis setiap hari. Jadi mending saya ngambil IPA aja, saya itu sangat suka hitung-hitungan, baca sistem, nah itu saya suka. Itu buat saya kayak main game. Ya mungkin itu anugerah yang Tuhan kasih ya. Tapi kayak saya kalau disuruh ngafal, ada orang, saya mendingan ngafal, mendingan belajar sejarah. Saya sampai hari ini ya saudara, kalau dengerin orang ngajar sejarah, kalau nggak ada yang ilahi-ilahinya, saya tidur beneran sampai hari ini saudara. Nggak tahan, saya itu dari dulu kalau pelajaran sejarah 5 menit saya pasti tidur. Untung mata saya ini emang imut ya saudara ya. Jadi guru saya nggak pernah tahu saya beneran tidur apa enggak. Itu anugerah yang tersembunyi saudara. Tapi saya tuh paling gak bisa pelajaran-pelajaran ngafal. Nah hari itu Tuhan suruh saya masuk psikologi, yang kalau Sisi mungkin tahu ya belajar psikologi ya, bukunya setebel-tebel gini. Aduh kalau udah ujian apalagi psikologi sosial, udah rasanya udah saya pengen semaput saudara. Gak tahan ya Tuhan, mana bisa aku hafalin semua ini dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Apalagi kalau di luar negeri ya saudara, strict banget semua, nggak bisa nyontek-nyontek seenaknya gitu. Aduh saudara, Tuhan Yesus tolong. Tapi hal itu ya udah saya melangkah aja sama Tuhan. Mengikuti ketidakpastiannya dalam hidup saya. Tuhan nggak ngomong tuh, nanti satu hari kamu akan jadi terapis, satu hari aku akan panggil kamu jadi orang yang mengubahkan anak-anak spesial. Nggak ada tuh saudara, suara seperti itu tuh nggak ada. Tuhan cuma bilang, ini ambil ini. Ya udah saya ikutin. Dan hari ini saya lihat ternyata itu benih yang dia tanam. Dan ternyata reaksi mengikuti ketidakpastian Tuhan dan tetap percaya Tuhan gak pernah salah. Ternyata itu yang menimbulkan sebuah kekuatan ketika satu hari Tuhan berkata, oke, ini saatnya ujian datang. Dan hari itu karena saya sudah kerjakan PR dan ujian-ujian kecil saya, maka hari itu saya bersyukur ada roh Tuhan yang menguatkan. Walaupun kalau saudara tanya apakah hari itu saya bisa rasain hadirat Tuhan, enggak saudara. Hari itu sedih enggak? Sedih banget kalau ditanya, sedih sesedih-sedihnya. Hari itu yang saya rasain apa? Enggak tahu, saya enggak tahu lagi harus ngerasain apa. Kayaknya mati rasa saya saudara hari itu. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan saya enggak pernah salah. Itu aja.
Tuhan saya nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah tahu cara berbuat salah. Dia nggak pernah salah dalam hidup ini. Dan saya bersyukur itu memberikan kekuatan. Dan reaksi itu yang Tuhan hitung sebagai iman. Alkitab berkata ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Apa yang hari ini Tuhan hitung dalam hidupmu dan hidup saya? Apakah setiap ujian-ujian kecil yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau memilih untuk bereaksi dengan benar? Dan berkata mungkin gini, Tuhan saya pernah dengar khotbahnya Pak Is. Tuhan itu gak pernah mau yang buruk buat anak-anaknya. Udah saya ulang-ulangin aja. Gak, nama Yesus, jangan kecewa ya, jangan kecewa. Tuhan gak pernah mau yang buruk dalam hidup anak-anaknya. Jangan kecewa, ingat khotbahnya. Loh, reaksi kayak gitu aja dihitung loh sama Tuhan, saudara. Walaupun hatimu masih goncang-goncang. Saya tuh kadang ya, kalau udah mulai khawatir, salah satu kelemahan saya adalah karena saya flekmatis. Kadang-kadang khawatir melanda, saudara ya. Apalagi orang Jawa ya, saudara ya. Suka ada khawatir melanda ya, siapa di sini suka ada khawatir melanda, apalagi awal-awal pandemi waktu itu, saudara. Duh, saya lihat banyak hal yang terjadi di center saya juga ada lagi salah satu staff saya yang ngambil uang dan segala macam. Wah, pokoknya segala macam terjadi. Dan saya gini, aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kejadiannya pas awal pandemi. Terus mulai deh iblis bisik-bisik di pikiran saya. Nanti kalau semuanya hancur gimana? Kalau kamu nggak bisa bayar ini gimana? Kalau kamu nggak bisa bayar itu gimana? Itu staff bagaimana bayarnya? Banyak sekali. Dan kadang-kadang saya manusia yang kadang-kadang rada lemot, saudara. Jadi iblis tuh udah bisik-bisik 2-3 hari baru saya sadar kalau itu suara dia gitu ya. Hari pertama saya nggak sadar, saya pikir-pikirin, iya gimana caranya ya jalan keluarnya ya Tuhan, ini gimana jalan keluarnya. Hari kedua saya pikirin lagi, gimana ya Tuhan, sambil hati masih goyang-goyang, khawatir, turbulensi gitu di dalam hati ya. Tuhan ini gimana caranya Tuhan. Hari ketiga saya lagi di mobil, saya inget banget, di mobil perjalanan mau ke tempat kerja, tiba-tiba Roh Kudus gini, itu suara siapa? Oh iya ya, Tuhan mah gak pernah nih ngomongnya bikin orang khawatir kayak gini nih, gak pernah. Jadi saya punya satu formula, rumus dalam hidup saya ya saudara begini. Semua pikiran negatif yang muncul di otak saya atau otak kita itu pasti dari iblis. Nah, itu rumus saya. Jadi setiap kali ada pikiran negatif, aduh ini sudah harus diusir. Karena itu pikiran negatif. Jadi begitu hari ketiga saya sadar, saya gini, iblis kurang asem. Tutup mulut gak ya? Dalam nama Yesus semua roh yang bikin saya khawatir, semua kata-kata yang membuat saya down, membuat saya jadi gak percaya, saya usir keluar, saya ikat dan malaikat ikat dengan 1 juta ikatan, buang ke jurang alam maut yang paling dalam, bakar sampai habis dan gak pernah tahu cara kembali lagi. Soalnya saya ingat pemimpin saya bilang begini, kalau sama iblis harus sekejam mungkin katanya. Oke, saya sekejam-kejamnya lah. Yang pernah timbul di otak saya paling kejam apa? Oke, ikat 1 juta kali, bakar dengan api sampai dia gak tahu cara kembali sama gitu. Udahlah pokoknya kayak gitu. Terus abis itu saya kan cek hati saya dong saudara. Kita kan bisa cek hati kita masing-masing ya. Khawatirnya berkurang 20%, tapi masih ada. Wah masih ada nih, gimana ya caranya? Saya ingat lagi. Engkau harus belajar untuk ngomongin jiwamu sendiri. Oke, jadi saya akan begini. Nancy, tolong ya, kamu ini kan pengajar. Kamu kan suka ngajarin orang buat percaya sama Tuhan. Itu khotbah sendiri tuh didengerin, tolong ya saya bilang gitu. Tolong dong dengerin khotbah sendiri, jangan munak gitu loh jadi orang, bisa gak sih? Saya akan ngomelin diri saya sendiri. Sampai saya tahu hati saya berubah dan saya bisa rasa saudara. Begitu saya cek, wah hati berubah. Khawatir badai sudah menjadi tenang, oke. Ini sudah beres, sudah beres. Khawatir enggak? Enggak. Apakah Tuhan bereskan? Bereskan saudara. Tapi hal-hal seperti itu loh. Kecil-kecil setiap hari itu tuh dihitung Tuhan sebagai iman saudara. Dan apakah engkau dan saya menyadari itu? Tuhan melihat itu. Allah El Roy melihat itu. Dan setiap kali engkau melakukannya mulai dari benih, dari iman, engkau ambil rema itu dan engkau melakukannya. Maka Tuhan yang melihat
akan pasti memasukkan kita dalam perjanjiannya. Karena dia melihat. Next ya. Langsung next saja. Next. Tuhan melihat yang tersembunyi. Sampai jam berapa saya ya? Sudah mau habis waktu saya. Sebentar ya saudara. Tuhan melihat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketiga, Tuhan itu melihat yang tersembunyi. Saya sering ngomong sama teman-teman penari saya, anak-anak penari di bawah saya sering bilang begini sama mereka. Kalau kamu nari, waktu kamu nari di ibadah, yang Tuhan lihat itu bukan tarianmu waktu ibadah saja. Itu cuma 10%, mungkin 20% yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah tarianmu setiap hari. Tarian setiap hari itu apa sih saudara? Ketika engkau jalan sama Tuhan. Engkau pilih percaya atau engkau pilih marah? Tarian setiap hari itu apa sih? Ketika engkau gini, aku lagi sibuk tapi aku akan cari waktu untuk baca 3 pasal di waktu jam makan siang. Setelah itu aku kerja lagi. Itu tarian setiap hari. Aduh aku udah ngantuk banget tapi Tuhan suruh bahasa roh. Ya gue bahasa roh. Sampai Tuhan bilang udah, itu tarian setiap hari. Tarian setiap hari. Atau waktu misalnya, kalau kadang-kadang nih ya saudara ada, saya kan buka center buat anak-anak terapi. Kadang-kadang anaknya dianterin orang tuanya, kadang-kadang dianterin sama mbaknya. Ada sekali dia dianterin sama mbaknya duduk nungguin di bawah, saya mau masuk ke kantor saya, lewatlah tempat mbaknya duduk. Begitu lewat Tuhan gini, kamu gak mau ngomong sama dia? Aduh, kerjaanku masih banyak nih Tuhan. Masuk lagi, kamu gak mau ngomong? Oke keluar lagi. Mbaknya siapa? Oh bla 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 bla, singkat cerita. Keluarga gimana di kampung? Iya anak saya lagi begini. Saya doain ya. Oke, ikutin doa saya ya. Mbak saya orang Kristen, jadi saya doanya dalam nama Yesus ya. Mbak, apapun yang terjadi jangan pernah lupa ya. Kalau Mbak sangat kepepet dan gak ada yang bisa tolong, sebut nama Yesus ya Mbak. Mbak gak usah ganti agama gak apa-apa. Pokoknya sebut nama Yesus. Udah, dia terima Yesus, saya masuk kantor. Saudara, untung hari itu saya dengerin Tuhan. Kenapa? Sejak hari itu saya tidak pernah melihat mukanya lagi datang ke tempat saya. Itu adalah tarian sehari-hari. Dan itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Saudara, kalau saudara menari atau saudara main musik, saudara akan tahu ya sebenarnya skill apapun atau nyetir lah, saudara di sini yang nyetir. Kalau saudara baru belajar, maka saudara perlu mikir nyetirnya, benar ya saudara? Saudara baru nyetir, belajar motor, baru belajar ini, saudara harus mikir. Sama penari, kalau baru belajar gerakan, mikir dulu. Abis ini gerakannya kemana ya, mikir. Semakin mikir gerakannya salah terus. Sama, belajar mobil semakin mikir ada aja yang salah. Belajar motor juga semakin mikir ada aja yang salah. Tapi begitu saudara terbiasa dan saudara sudah hafal di luar kepala, saudara sampai udah gak mikir, saudara jarang salah. Sama seperti kalau kita nari, kalau saya masih belum hafal gerakannya, saya masih pikir, saya pasti salah. Tapi kalau saya sudah hafal di luar kepala, saya bahkan gak pernah salah saudara dengan gerakannya. Itulah menari bersama Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita dalam sebuah proses. Sampai satu titik, tiba-tiba itu jadi habit dalam hidup kita untuk apa? Mengucap syukur. Setiap kali ada masalah, terima kasih Tuhan. 1 jackpot lagi hadiah dari surga, misal. Kenapa? Itu otomatis jadi habit. Karena engkau sudah belajar menari sehari-hari bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba yang keluar adalah penyembahan. Kenapa? Otomatis. Atau kalau dalam hidup saya setiap kali saya ngalamin apapun otomatis saya gini, Tuhan ada apa? Kenapa? Otomatis saudara, itu enggak tiba-tiba. Tapi belajar dari hari ke hari sampai tiba-tiba saya udah gak perlu, oh ya saya kalau ada apa-apa harus tanya Tuhan. Saya udah gak perlu ingetin diri saya lagi. Otomatis. Saya berdoa, otomatis apa, habit apa yang akan keluar dari hidup saudara.
Dan itulah yang tersembunyi yang Tuhan lihat dalam hidup kita, amin. Bapamu dan Bapa saya, Bapa kita melihat yang tersembunyi. Dan itu yang dia hitung dari hari ke hari. Saya mau percepat ya saudara. Dan yang tadi yang awal kita baca ayatnya. El-Roi itu pertama kali menampakkan diri kepada Hagar. Kenapa? Karena satu alasannya, cuma satu, perjanjian. Kejadian 21 ayat 13, Tuhan bilang begini sama Abraham. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Saudara, hari itu Tuhan mendatangi, El-Roi mendatangi Hagar karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Udah kadung buat perjanjian. Siapapun yang jadi keturunanmu akan aku berkati dan dia akan jadi besar. Jadi Tuhan ini mau gak mau harus menemui Hagar. Dia gak mungkin gak menemui Hagar saudara. Tuhan harus menemui Hagar. Kenapa perjanjian antara kita dengan Tuhan itu harus kita pegang luar biasa? Karena ada waktu-waktu dalam hidup kita, Tuhan itu harus datang dan menolong engkau. Kenapa? Karena perjanjian. Dia pasti gak bisa gak tolong. Dia gak mungkin gak lakukan apapun. Karena perjanjian. Next slide, Tuhan melihat yang Hagar perbuat. Kejadian 16 ayat 7-8. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Saudara, saya mau tanya, Tuhan ini kan datang kepada kepada Hagar dan Tuhan itu tanya, Hagar dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Tuhan tahu nggak Hagar mau kemana dan dari mana? Tahu ya saudara. Nah pertanyaan saya, buat apa dong Tuhan nanya sama Hagar? Kalau dia Tuhan dan dia tahu segalanya, namanya Allah Maha Tahu. Buat apa dia tanya? Karena Tuhan mau bilang gini, Gar, kalau Tuhan panggil namanya ya, Gar. Kamu ini cuma aku temui karena perjanjian. Kalau gak ada perjanjian gak bakal gue temuin. Ku biarin aja kamu di padang gurun. Tapi kamu harus tahu, kamu ini dapat perjanjian karena kamu ini budak. Kamu cuma budak dan kerjaan budak adalah mengabdi kepada Tuhannya. Kamu harus tahu tempat dan posisimu. Kalau kamu gak bisa ngabdi, kamu gak ngerti dan tahu diri kamu ini budak, kamu akan lepas dari perjanjian, Gar. Kamu mau tetap punya perjanjian, kamu mau aku jadikan kamu bangsa yang besar, maksud Tuhan gini, kamu mau jadikan aku jadikan kamu bangsa yang besar, balik ke nyonyamu, biarkan kamu ditindas sama nyonyamu. Benar ya saudara, ayat berikutnya bilang, biarkan dirimu ditindas. Maksud Tuhan tuh mau bilang gini, Gar, kalau kamu gak tahu diri, sampai kapanpun, nanti anakmu gak akan terima perjanjian seperti yang Tuan Abrahammu itu punya. Untung Hagar ngerti dan menanggapi Tuhan. Dan dia membiarkan dirinya ditindas nyonyanya. Tuhan gak pengen orang-orang tertindas, bukan itu poinnya Tuhan. Poinnya Tuhan adalah gini, kamu ngerti gak sih kenapa kamu dapat perjanjian? Kenapa hari itu Tuhan mengangkat Rut? Karena Rut tahu diri saudara. Dia tahu dia cuma orang Moab yang seharusnya dihancurkan dari kumpulan bangsa Tuhan, bangsa Israel. Tapi hari itu karena dia menempelkan dirinya kepada satu nenek tua namanya Naomi, maka dia gak dihancurkan. Dan dia bilang gini, aku akan rawat kamu mau aku suruh ngapain, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Karena keselamatanku cuma tergantung darimu. Dan itu yang membuat Tuhan melihat dia, El-Roi hari itu melihat Rut dan berkata, gila, keren banget ini tahu dirinya. Aku angkat dia jadi nenek moyang anak Allah. Dan Rut adalah salah satu wanita daftar silsilah Yesus Kristus.
Tapi Hagar hari itu responnya salah. Dia hamil, dia memandang rendah nyonyanya. Sehingga nyonyanya marah lalu dia kabur. Tuhan gini, aduh gak gitu caranya kalau mau punya perjanjian Hagar. Balik, jadi budak yang benar. Tapi ternyata kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya sampai ayat 21, Hagar tetap tidak bisa sungguh-sungguh mengerti artinya tahu diri. Begitu anaknya lahir, anaknya bermain dengan Ishak. Kalau di cerita aslinya, anaknya ini karena udah jauh lebih tua dari Ishak, jadi dia ini ngebully Ishak di cerita aslinya. Sehingga mamahnya Sarah ini marah, terus protes sama Abraham. Abraham, ini loh anakmu ini loh dibully sama anak hamba itu, usir aja dia. Gitu ya. Terus kan Tuhan sebel, Abraham sebel kan. Terus ayatnya bilang begini, jangan sebal hatimu. Biarkanlah Sarai melakukan apa yang dia mau lakukan. Kenapa? Karena Tuhan lihat, oh kamu tetap gak tahu diri kok. Kamu gak didik anakmu kalau dia cuma anak budak. Terlaluan kamu Hagar. Ya sudah, silahkan. Tapi itu pun saudara, kalau saudara baca waktu anaknya sudah kehausan di ayat 21, saya mau next slide. Kejadian 21 ayat 17 sampai 20. Waktu Hagar berteriak menangis karena sudah tidak ada air dan makanan dan anaknya sudah hampir mati. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Kenapa? Karena namanya Ismael, artinya Tuhan mendengar. Jadi saya percaya sampai hari ini Tuhan mendengar keturunan Ismael. Setiap kali mereka sungguh-sungguh berteriak mencari juru selamat. Makanya kenapa saudara akan lihat banyak kesaksian mereka ditemui oleh orang berbaju putih sendiri. Dan mereka tiba-tiba ditemui keselamatan ketika mereka sedang berdoa karena mereka keturunan Ismael yang artinya Allah mendengar. Lalu ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat. Bahkan ketika dia masih gak tahu diri dan Tuhan biarkan dia diusir, Allah yang memegang perjanjian itu gak bisa loh, dia mengingkari perjanjiannya sendiri. Begitu dia dengar Hagar dan anak itu berteriak karena udah gak bisa makan dan minum. Allah dengar, Allah mendatangi dia dan Elroy membuka matanya sehingga mereka bisa minum. Kenapa saudara? Perjanjian. Ada sebuah perjanjian kalau engkau dan saya mengerti perjanjian dalam hidupmu. Maka engkau tahu hidupmu dijamin begitu rupa saudara. Bukan cuma karena apa yang hamba Tuhan itu bilang. Atau apa yang Alkitab bilang. Tapi saya tahu dengan sangat jelas bahwa hidup saya dijamin Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu saya dikasihi sangat. Dan Tuhan gak akan mungkin gak tolong saya. Tuhan gak akan mungkin gak bela saya. Tuhan gak akan mungkin membiarkan saya dan keluarga saya. Amin. Karena dia Allah yang megang perjanjian. Elroy, Tuhan melihat. Karena waktu saya sampai situ saja, tapi kalau kita mau lebih lagi saudara. Elroy bukan cuma Tuhan yang melihat kita. Tapi dia Tuhan yang membuat kita melihat. Waktu Elroy kedua kali mendatangi Hagar, maka Tuhan membuka mata Hagar. Dan dia bisa lihat mata air. Dia bisa lihat jalan keluar. Kalau engkau bisa mengerti sisi Elroy, pribadi Elroy, datang kepadanya dalam hidupmu, maka Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat. Amin. Melihat yang mungkin jalan keluar yang kita gak pernah kepikir sebelumnya, tiba-tiba Tuhan munculkan di pikiran kita. Tiba-tiba Tuhan sediakan jalan keluar. Karena dia Elroy yang memegang perjanjiannya. Mari kita berdoa saudara.